Karisma Permana. Gimana kabarnya hari ini Bapak Ibu dan anak-anakku yang tercinta? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah hari ini kita akan ngobrolin sesuatu tentang SMP Islam Cendekia Muda. Kira-kira ada apa saja ya Pak Ogi di SMP Islam Cendekia Muda ini? Nah, sebelum itu kita akan simak dulu ya pengantar dari Ibu Kepala SMP Islam Cendekia Muda dari Ibu Tapi Marina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Islam Cendekia Muda merupakan sekolah yang mempunyai visi menghasilkan insan yang menerapkan ajaran tauhid sehingga membawa manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya dan tangguh dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan visi tersebut, Sekolah Islam Cendekia Muda, khususnya SMP Cendekia Muda, memfokuskan pendidikannya pada 3 hal. Yang pertama, fokus pada pengembangan akhlak dari siswa, yaitu melalui pembiasaan kegiatan-kegiatan ibadah, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Kemudian juga fokus pada perbaikan adab anak-anak dan juga pembelajaran Quran yang intensif. Fokus yang kedua yaitu pada pengembangan intelektual siswa dengan pemahaman konsep yang mendalam dalam scaffolding ilmu-ilmu pengetahuan, kemudian peningkatan kemampuan abad 21 dan juga pembelajaran berbasis proyek. Fokus yang ketiga pada pembentukan karakter siswa dengan mengambil sirah nabawiyah sebagai platform pendidikan karakter anak-anak di sekolah kami. Juga pengembangan diri dan aktualisasi diri melalui berbagai lomba-lomba baik internal maupun eksternal. Semoga Allah meridhoi semua ikhtiar yang kami lakukan di sekolah ini dan menghasilkan generasi Islam yang mengambil peran dalam kebangkitan Islam di akhir zaman ini. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ogi tahu nggak inovasi pembelajaran apa saja yang ada di SMP Islam Cendekia Muda? Oh, di inovasi pembelajarannya itu, jadi semua kompetensi yang ada di SMP semuanya dikolaborasikan dalam kegiatan TPOC dan MPOC. Nah, tapi dua kegiatan itu tetap dalam landasan Al-Quran dan Al-Hadis. Gitu. Seru juga ya? Iya, kita lihat video ini. Selain program-program yang dilihat tadi, di SMP Islam Cendekia Muda juga ada kegiatan lain, yaitu OSIS, MTK, Pramuka, dan UKS. Kegiatan-kegiatan tersebut melatih siswa untuk kemandirian, kepemimpinan, dan kedisiplinan. Di SMP Islam Cendekia Muda ada beberapa program yang bisa mendukung potensi anak. Di antaranya adalah Special Day. Mau tahu seperti apa? Kita lihat videonya. Semoga dengan ditayangkannya video tadi,
kalian dapat informasi dan gambaran secara umum tentang kegiatan dan pembelajaran di SMP Islam Cendekia Muda. Saya Harisma Permana, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Vanessa Desandra. Saya kelas 7 Rectangle. Saya bersekolah di SMP Islam Cendekia Muda ini karena disarankan oleh orang tua saya. Dan karena di SMP Islam Cendekia Muda ini cara belajarnya menerapkan sirah nabawiyah. Berharapnya saya akan menjadi pemudi yang berakhlak. Di SMP Islam Cendekia Muda ini semua gurunya baik-baik dan ramah, yang membuat saya nyaman untuk belajarnya. Di sini juga saya mendapatkan banyak hal-hal positif. Hal-hal positif yang saya dapatkan adalah di masa pandemi seperti ini, saya tetap bisa belajar walaupun online. Jadi tidak ada waktu yang terbuang sia-sia dan saya mendapatkan banyak ilmu baru. Di sini saya belajar tentang bagaimana caranya untuk berperilaku dengan baik, hormat kepada yang lebih tua, dan menghargai yang lebih muda. Di SMP Islam Cendekia Muda ini ada yang namanya buku sabar. Arti dari singkatan buku sabar adalah soleh, solehah, amanah, dan barokah. Buku sabar ini adalah standar pengisiannya. Menurut saya, buku sabar ini membuat saya lebih taat dan lebih rajin lagi kepada Allah. Nama saya Rafiza dari kelas 7 Square. Kesan saya selama di PJJ di level kelas 7 selama pembelajaran sangat seru dan menyenangkan. Tugas yang diberikan guru membuat saya belajar untuk tetap mandiri dan berani. Saya juga belajar untuk mengatur waktu agar tugas diselesaikan dengan baik dan maksimal. Harapan saya di sekolah SMP Islam Cendekia Muda yaitu semoga saya semakin soleh dan hafalan saya tetap bertambah semakin banyak dan semakin banyak ilmu pengetahuan yang saya dapat. Buat adik-adik kelas, tetap semangat walaupun belajar di rumah. Nama saya Fatina Dianisa, biasa dipanggil Dea. Saya sebagai ketua murid kelas 9 Fermion akan mewakili teman-teman saya untuk menyampaikan pengalaman atau testimoni kita selama di SMP Islam Cendekia Muda. Selama belajar di sini, saya tidak hanya diajarkan akademik, melainkan diajarkan juga bagaimana cara belajar yang baik. Mulai dari adanya proyek kolaborasi yang kita dituntut tidak hanya paham satu materi, tapi juga bisa mengaitkan beberapa materi menjadi satu tema. Kita juga harus mengatur waktu supaya proyek kita dapat selesai dengan tepat waktu. Dan semua itu gak bisa kita dapatkan kalau kita tidak mencobanya. Nah, terus kita juga dibiasakan untuk beribadah wajib dan sunnah. Awalnya berat, kaget, karena di SD tidak ada pembiasaan ibadah yang ada targetnya. Tapi pas awal kelas 7, SMP Islam Cendekia Muda ini mengadakan acara itikaf. Pokoknya seru deh, itu selama 3 hari 2 malam. Di acara itikaf ini kita dibiasakan untuk dengan ibadah-ibadah yang wajib maupun sunnah juga ada targetnya loh. Nah, sejak dari situ jadi lebih ringan dan terbiasa juga dengan pembiasaan ibadah wajib sama sunnah. Nah, selain itu kita juga dibimbing buat berakhlak yang baik karena ada target sikap sosialnya juga. Contohnya kita dibimbing untuk punya adab yang baik sama orang tua, guru, teman-teman, dan lainnya. Pokoknya saya bersyukur banget bisa menjadi pribadi yang lebih baik setelah mengenal SMP Islam Cendekia Muda. Alhamdulillah. Di SMP Islam Cendekia Muda juga banyak peluang untuk mengembangkan potensi diri dan kemampuan bersosialisasi, yaitu melalui berbagai organisasi, market day, special day, dan lomba-lomba, baik yang internal ataupun eksternal. Salah satu contoh organisasi yang terdapat di sini adalah OSIS. Di OSIS kita juga bisa meningkatkan kemampuan kerjasama, bersosialisasi, dan berorganisasi yang dapat membantu siapapun di masa depan.
Selain itu, programnya juga seru-seru dan bermanfaat. Di luar OSIS, kita juga dapat mengikuti lomba-lomba. Nah, lomba-lombanya ini ada berbagai macam, mulai dari sains ke bahasa dan olahraga ke seni budaya. Kita semua bisa memiliki peluang untuk mengembangkan potensi diri masing-masing dan yang pastinya akan disupport dan dibimbing oleh guru-guru. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ayah bunda dan adik kelas semua bisa mendapatkan gambaran tentang SMP Islam Cendekia Muda. Nama saya Yuli, Bunda dari Lazuardi Rizky, kelas 8 Kampus Silon, SMP. Saya memilih sekolah SMP Islam Cendekia Muda karena selain dekat dari rumah saya juga jadi bisa mengontrol anak pergi dan pulangnya. Kemudian Cendekia Muda ini menawarkan pada kami orang tua itu satu pendidikan yang berdasarkan dengan Sirah Nabawi, yang mana memang itu menjadi visi dan misi saya dan suami. Dalam arti kata kami mau memperkenalkan Rasulullah agar anak-anak lebih mencintai Rasulullah itu bagaimana. Nah, saya sudah search sekolah-sekolah lain, belum ada yang memiliki program seperti ini. Selain itu, pihak sekolah dengan pihak orang tua itu ada satu keselarasan, yang mana pihak sekolah mengajak pihak orang tua untuk bersama-sama belajar mengenai sirah. Dan itu yang membuat kami itu merasa, Masya Allah ya, maksudnya kami pun jadi bisa ikut belajar. Jadi antara di sekolah dengan di rumah terjadi keselarasan. Perubahan ke Rizky itu ya, sekarang kayak tadi saya sebutkan, yang untuk sholat lah ya, yang paling utama itu sholat wajib. Nah sekarang alhamdulillah, begitu mendengar azan itu tanpa harus saya suruh, dia sudah ke kamar mandi sendiri, sudah wudhu, sudah segala macam. Untuk puasa sunnah dia sudah menghitung tanggalnya sendiri. Ada sampai yang puasa 3 hari, nah itu dia sudah mulai. Yang membuat saya lebih kagum lagi pada saat hari raya kemarin, itu berarti dia sudah naik level, sudah naik level 8. Itu kan habis hari raya kan biasanya ada langsung ya puasa lanjutannya yang 1 minggu itu, tanpa saya minta, tanpa saya suruh, langsung dia bilang, Bun, aku mau lanjut puasa. Masya Allah, itu bahagia tuh luar biasa banget itu ya, nggak bisa saya tuh dibayar dengan apapun gitu kan. Kemudian dia bisa jadi imam, sudah bisa jadi imam, walaupun dengan bacaan yang masih terbatas, tapi buat saya itu suatu prestasi yang saya nggak bisa ungkapkan dan gimana gitu ya. Dan bisa menjadi imam sholat tahajud, itu yang saya membuat, wah, ini benar-benar gitu kan. Jadi kalau ada orang yang bilang perubahannya apa, yaitu perubahannya itu signifikan sekali. Sampai saya tuh bilang gini sama suami saya, ini guru-guru di sekolah apa ya yang diajarkan ke anak saya sampai anak saya bisa berubah seperti ini. Terus perilaku dengan teman-temannya
itu lebih santun. Dan satu lagi, dia sudah mengetahui mana yang mahrumnya, mana bukan. Senyumlah kawanku, sambut sang mentari, ayunkan langkahmu, penuh percaya diri. Anak Indonesia, hilangkan ragumu, hilangkan resahmu, kita pasti bisa wujudkan cita-cita. Anak Indonesia, song-song masa depan dengan rasa bahagia, terjang semua badai, raih mimpi dan prestasi. Bersiaplah semua, berlari-larilah jalan mengejar mimpi, melompat-lompatlah kawan, gapai prestasi, tunjukkan ke dunia kita anak-anak Indonesia. Tepuk tangan, tertawalah, menarilah. Tepuk tangan, tertawalah, menarilah. Bersiaplah semua, berlari-larilah jalan mengejar mimpi, melompat-lompatlah
Genji Hosokawa. Nama saya Audrey Zahra. Dan saya Davin. Halo, nama aku Zia. Nama saya Aryo. Saya Nakel Denisanya Zahra. Di SMP Cendekia Muda itu guru-gurunya tuh asik-asik, gampang diajak ngobrol, enak untuk diajak curhat. Jadi kalau misalnya kita ada masalah apa, terus gak ada teman cerita, kita bisa cerita ke guru. Nah terus selain itu teman-temannya juga asik tuh di SMP Cendekia Muda. Terus ada satu lagi yang berkesan menurut aku itu adalah pertunjukan besar yang suka diadakan Cendekia Muda setiap tahunnya, seperti itu. SMP Islam Cendekia Muda itu guru-gurunya selalu mendampingi murid-muridnya, mau itu akademik ataupun non-akademik. Yang paling saya ingat itu hal-hal di luar sekolah pun tetap didukung sangat oleh para guru-gurunya. Jadi misalnya dari dulu tuh saya selalu diajak-ajak untuk ikut kompetisi ini, lomba itu. Jadi guru-guru itu selalu mendampingi saya untuk mencari pengalaman-pengalaman baru di luar sekolah, tidak cuma di sekolah aja gitu. Hal yang paling berkesan tuh pasti kalau dilihat SMP Cendekia Muda tuh udah jelas gurunya ya. Gurunya tuh sangat mengasihkan gitu. Jadi istilahnya tuh antara murid dan guru tuh saling merangkul. Jadi ketika ada murid yang sedang terpojokan atau ada murid yang sedang down, gurunya tuh selalu merangkul, selalu ingin menerima ketika kita membutuhkan guru tersebut. Selain itu kalau disebut hal yang paling berkesan sebenarnya banyak banget ya. Banyak banget hal-hal yang sepertinya tidak bisa didapatkan di sekolah luar. Kayak di SMP Cendekia Muda kan ada yang namanya Project Day, terus step PJBL ya, yang ya itu pengalaman yang sangat luar biasa lah menurut saya. Kalau misalkan ngomongin hal yang paling berkesan, kayaknya waktu pas dulu tuh pernah ada yang namanya camping. Jadi setiap kali semester 2 awal itu kita camping. Terus aku senang banget karena kita jadi bisa kenal satu sama lain sama kakak kelas dan adik kelas kita. Banyak banget kesan yang aku dapetin selama berada di SMP Cendekia Muda. Salah satunya aku pernah ikut lomba futsal dan alhamdulillah bisa juara 1, lalu lomba debat juga. Lalu banyak banget kesan-kesan dari guru SMP Cendekia Muda yang baik banget, humble banget, dan itu sih yang paling berkesan sama aku. Dan kayak kegiatan assembly, field trip itu juga sangat-sangat berkesan seperti itu. Yang paling berkesan buat aku waktu ikutan pramuka. Nah di sana tuh aku bisa mengenal banyak orang yang awalnya tuh suka gugup ketemu banyak orang, sekarang tuh bisa kenalan sama banyak orang, terus ya kenal teman-teman baru. Banyak sih, kan SMP Cendekia Muda itu kayak membantu kita mengokohkan iman kita dari sekarang untuk menjadi bekal ke depannya nanti kan. Jadi yang pertama ya itu yang aku dapat, iman. Terus kalau misalnya aku nggak sekolah di SMP Cendekia Muda nih, aku gak bakal mungkin tahu apa itu salat duha, apa itu puasa sunnah, dan lainnya gitu. Karena di SMP Cendekia Muda ini kita diajarkan untuk puasa sunnah Senin Kamis, terus salat duha di sekolah, dan ya banyaklah hal yang membuat iman kita juga kokoh seperti itu. Dari SMP Islam Cendekia Muda saya dapat banyak banget ya, mulai dari akademik yang pasti, dan yang paling penting itu adalah basic-basic dari pelajaran Islam. Jadi fundamental Islam itu kita sangat dapatkan bagaimana seharusnya kita bertindak sebagai perempuan atau sebagai murid, sebagai ini, sebagai itu. Juga bagaimana adab dan akhlak kita, bagaimana cara berpikir kita, itu sangat saya dapatkan basicnya saya dapatkan dari SMP Islam Cendekia Muda. Wah, kalau ditanya bekal apa yang paling didapat sebenarnya banyak banget. Yang pasti itu sebenarnya mungkin sekolah lain tuh nggak semua sekolah itu menerapkan yang namanya soft skill kepada siswa-siswanya gitu. Nah, saya sekolah di SMP, saya mendapatkan yang namanya itu soft skill. Jadi kemampuan-kemampuan yang tidak diajarkan secara langsung. Selain itu juga saya mendapatkan ilmu-ilmu gitu ya, bagaimana caranya ya seperti ini bicara depan kamera, dan itu tuh mungkin jika di sekolah lain ilmu seperti ini tuh sangat mahal dan ya tidak mudah didapatkan gitu. Bekal dari SMP, aku dapat banget sih sama yang namanya ngebagi waktu. Soalnya dulu tuh ada yang namanya itu project based learning. Dari project itu tuh kita bisa banget belajar gimana cara manage waktu, mana yang harus project, mana yang harus sekolah. Karena pada saat itu
kita harus pasca kerja menyiapkan segala hal, tapi kita harus tetap membagi waktu antara sekolah dan kampus. Oke, ada banyak banget. Salah satunya adalah soft skill yang aku dapetin gitu. Yeay, alhamdulillah Bu Yuni ya. Jadi kita sudah tampilkan beberapa video yang sangat luar biasa Bu Yuni ya. Iya, testimoni-testimoni Betul. yang berkaitan dengan program di SMP Betul Islam sekali, Cendekia. mudah-mudahan dengan sedikit video penampilan tadi bisa sedikit apa Bu ya, menambah pengetahuan Iya, mengenai menambah apa sih Cendekia Muda, bagaimana sih? Mungkin penasaran juga. Jelas Bu Yuni. Ini alhamdulillah tadi sudah beberapa ayah bunda ya mungkin Iya, Bu Yuni ya. yang Yang sudah sudah menuliskan di bergabung. kolom komentar, dan terima kasih ya bunda yang sudah bergabung. Alhamdulillah tadi sudah ada bunda yang bergabung di jam 13.15 Bu Yuni, Masya Allah. Siapa itu Pak Yaya? Nggak akan beja-beja, kayaknya nanti rahasia. Dan ini kita akan berikan apresiasi untuk bunda yang pertama masuk ke ring. Wah, Masya Allah ya. Betul sekali. Sekali lagi. Ya Alhamdulillah Bu Yuni, ini Langsung saja peserta, mungkin ya, betul kita sekali. buka. Ya, peserta sudah ada kurang lebih 20 orang Bu Yuni ya. Ya, 20 kurang tambah lebih 20 sama saya 21, tambah Bu Yuni 22. Dan di ruangan ini juga ada 5 lagi, jadi 25 orang. Ini ya. Maksa ya, betul. Oke ya Bunda, kita akan mulai saja ya. Mudah-mudahan informasi mengenai Cendekia Muda tadi yang kita tampilkan melalui video bisa menambah informasi mengenai SMP Cendekia Muda seperti apa. Bu Yuni ya? Dan menjadi ada gambaran Betul tentang sekali. apa yang akan kami sampaikan Betul pada saat sekali. siang Oke, hari. kita akan bersama selama 1 jam ke depan Bu Yuni ya. Betul. Insya Allah sampai jam 15.00 kita akan berdiskusi, bertanya jawab, apalagi Bu Yuni? Apa lagi ya? Pokoknya semuanya ya, menggali, betul sekali, menggali informasi-informasi mengenai sekolah Cendekia Muda. Ayah Bunda kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam saya tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ayah bunda, hari ini kita hari ini kita akan membedah ya. Betul, membedah mengenai- program-program yang ada di SMP Cendekia Betul Muda. sekali Bu Yuni. Nah, mungkin di sini punya ananda-ananda yang sekarang sedang ada di kelas 6 SD. Betul Bu Yuni, betul. Lagi mau proses pencarian. Betul, proses bingung Bu Yuni. pencarian, iya bingung. Bingung, galau. Di mana? Betul, bingung, galau, dan aduh gimana ya anak saya nih ke depannya nih gitu ya. Betul. Kondisi hybrid learning Betul seperti sekali ini. Bu Yuni, betul. Pasti harus mencari sekolah yang cocok dengan apa yang ayah bunda harapkan. Betul tentunya. sekali ya, tentunya ada di SMP Cendekia Muda, Bu Yuni ya. Tentunya insya Allah, betul. apa yang diharapkan oleh ayah bunda untuk ananda-anandanya, insya Allah kami bisa mengakomodirnya. Betul ya. sekali Bu Yuni ya, tapi seperti yang tadi sudah ditampilkan testimoni-testimoni lulusan kita, alhamdulillah Bu Yuni ya. Alhamdulillah banyak Positif lah ya tanggapannya. positif, betul. Selain ikhtiar kita, tentunya hanya Allah saja yang hanya Allah saja yang membantu kita Bu Yuni ya. Iya, betul. Betul. Bu Yuni untuk lebih berkah ya. Dalam pertemuan kita kali ini kita akan awali dengan membaca tilawah ya yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Edi. Bapak Ustadz Edi, mangga dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anak-anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu. Maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkan membalasnya. Sesungguhnya Allah maha halus, maha mengetahui. Hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha Allah dengan segala firman-Nya, hatur nuhun Pak Edi ya, yang surat yang barusan dibacakan oleh Pak Edi adalah surat Luqman. Ya, Masya Allah, Bu Yuni tahu nggak apa isi surat Luqman? Apa coba Pak Yayan? Itu mengajarkan ketauhidan terhadap anak, ya. La tusyrik billah. Wah, itu kan jangan menyekutukan Allah, salat dan lain-lain. Nah, ini Bu Yuni ya, surat Luqman tadi, ini insya Allah Bu Yuni nih di sekolah kita di SMP Cendekia Muda ini sudah diterapkan Bu Yuni. Sudah diterapkan. Iya, bagaimana kita mengokohkan tauhid anak-anak, bagaimana kita mengerjakan ibadah-ibadah yang wajib beserta yang sunnah Bu Yuni. Berarti dengan catatan ada Bu Yuni formulasinya. Ada, ya? Betul ada ya, bagaimana buku kalau di kita disebutkan dengan buku Mutabaah Jaumiyah Bu Yuni. Nah, ini menjadi sebuah panduan untuk ibadahnya anak-anak. Masya Allah Bu Yuni ya. Mudah-mudahan dengan catatan-catatan itu menjadikan wasilah anak-anak ya untuk masuk ke surganya Allah Bu Yuni. Masya Allah ya. Masya Allah ya. Jadi insya Allah mungkinnya program-program yang ada di sekolah kita itu sudah sejalan dengan betul sekali. Al-Quran. Khususnya tadi dengan hadis semuanya. Surat yang sudah dibacakan betul oleh Pak sekali. Oke, terima kasih Pak Edi ya. Masya Allah nih ya.
Iya, di sini sudah hadir Bu Febri selaku Kepala Sekolah SMP Islam Cendekia Muda. Ya, Assalamualaikum Bu Febri. Waalaikumsalam. Kabarnya sehat Bu Febri? Ya, Bunda sekalian, ada anak-anak nggak ya ikutan? Tadi sih ada akunnya siswa kelas 7 nih. Oh, gitu. Barangkali adiknya ya, barangkali Adiknya berencana untuk daftar ke SMP tahun ajaran baru. Oke. Iya, boleh langsung disapa aja barangkali Bu Febri ya. Di sini sudah hadir orang tua ya Bunda dari mungkin yang apa ya, calon-calon ya yang insya Allah tahun ajaran baru itu ingin melanjutkan, anandanya ingin melanjutkan ke SMP. Oke, Nah iya. barangkali insya Allah mungkin ya program-program yang kita lakukan selama ini bisa apa ya, mengakomodir apa yang ayah bunda harapkan. Jadi langsung disampaikan langsung oleh narasumber terpercaya. Iya, dari Cendekia Muda. Iya, makasih Bu Yuni, ayah bunda sekalian ya. Alhamdulillah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran sudah bergabung hadir atas undangan kita ya. Iya, betul. Undangan kita untuk mungkin berbagi informasi karena memang ini momen-momennya mencari pilihan sekolah lanjutan ya, Bu Yuni. Ini waktu-waktu bulan-bulan ini memang masih dalam proses pikir-pikir, pencarian gitu ya. Mudah-mudahan dengan acara yang kita lakukan ini menambah informasi informasi kepada tentunya. ayah bunda sekalian. Ya, jadi Bu Yuni sebenarnya ayah bunda sekalian kalau memang mau lihat detail tentang Programnya, kegiatannya. program SMP itu memang bisa akses di YouTube SMP atau di Sekolah Cendekia Muda atau juga di Instagram, memang itu lengkap sekali. Lengkap sekali. Nah, cuman memang dengan adanya kegiatan ini kan kita bisa ada mungkin hal-hal yang belum disampaikan di situ. Lebih interaktif ya, juga. dan juga mungkin nanti ya, siapa tahu ada pertanyaan spesifik yang mau ditanyakan. Iya. Gitu ya. Kalau misalkan untuk datang langsung ke sekolah, apakah diizinkan Bu Febri untuk bisa. misalkan nanya-nanya Boleh. tentang seputar SMP Cendekia Betul. Muda? Jadi bisa ada yang pasti ada admin sekolah yang menerima tamu, tentunya dengan prokes ya. Sekolah kami buka di jam kerja, hari kerja itu untuk bertanya langsung. Tapi nanti dengan acara ini mudah-mudahan sudah banyak informasi yang tergali ya, Bu. Iya, amin Nah, ya, insya Allah. mungkin sebelum kita diskusi, Bu Yuni, mungkin saya akan memaparkan sedikit nih tentang SMP dari sedikit presentasi lah gitu ya. Nanti singkat saja, tapi kita lanjutkan dengan tanya jawab. Tanya jawab ya, diskusi Oke. ya. Jadi sekarang ada kita- yang ingin disampaikan dulu ya? Iya. Saya mau menyampaikan sesuatu Oke, ini beberapa poin-poinnya hal sudah siap. tentang SMP Cendekia Muda. Ya, oke. Next, Pak. Ya, oke. Kan kenalan dulu nih ya, Bu Yuli. Iya. Kenalan dulu Tak kenal, tentang iya. Sekolah Islam Cendekia Muda. Jadi Cendekia Muda ini sudah berdiri sejak tahun 2003 ya, diawali dari TK Islam Cendekia Muda. Dulu memang namanya masih TK Permata Ayah Bunda. Dilanjutkan dengan SD, SMP dan SMA Cendekia Muda, tapi kita sekitar 2 tahun terakhir kita berganti menjadi Sekolah Islam Cendekia Muda. Jadi semuanya TK Islam Cendekia Muda, SD Islam, SMP Islam, ditambahkan kata Islam untuk mempertegas program yang kita bawa di sini memang berbasis pada Al-Quran dan Sunnah, pada ajaran agama Islam gitu ya, lebih memfokuskan diri ke sana. Nah, ini dari mulai TK 2005, SD berdirinya TK 2003, SD 2005, SMP sudah dari 2006. Berarti sudah kurang lebih berapa tahun ya? Berapa? 2006, sekarang 2021. Ayo, guru matematika mana ini? Guru matematika. Ya, jadi sekitar 15 tahun ya kurang lebih. Dan SMA baru dari 2018, tapi sudah meluluskan satu angkatan yang Masya Allah. Sudah punya alumni berarti ya? Sudah punya alumni gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang satu yang spesial dari Sekolah Islam Cendekia Muda. Next, Pak. Kurikulum God-Centered Education ini prinsip pembelajaran yang diterapkan di seluruh sekolah unit di bawah Muda. Ya, di bawah Sekolah Islam Cendekia Muda ya, berbasis bertumpu pada Quran dan Sunnah. Kemudian ada yang khasnya yaitu kita juga di dalamnya mengimplementasikan Sirah Based Education. Jadi Sirah Nabawiyah gitu dipelajari lebih mendalam. Dipelajari gitu. lebih mendalam. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya
Nah, ini khusus untuk SMP. Ayah Bunda ini SMP tadi berdiri sejak tahun 2006, ada di Puri Ayu. Saat ini jumlah kita siswanya ada 218 orang, Ada Bu Yuni ya. 218 orang. Jumlah guru 30, tendiknya atau stafnya ada 5 orang. Dengan visi menghasilkan insan yang menerapkan ajaran tauhid sehingga membawa manusia dari kegelapan menuju cahaya yang tangguh dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kalau Bu Yuni lihat dari visi ini sebenarnya sejalan dengan tujuan pendidikan nasional dan juga standar kompetensi lulusan. Karena fokus kalau lihat dari visi itu kita akan fokus pada 3 pembelajaran ya. Next Pak Ogi. Nah ini kita akan membaginya jadi 3. Kita fokus di pembelajaran yang mengarah ke pengembangan sikap, spiritual dan sosial anak-anak. Kemudian akademiknya juga kita perhatikan. Pengembangan diri anak-anak juga kita perhatikan. Ini standar yang diterapkan oleh dari negara. Dari berarti negara. Bu Feby. Nah, sejalan dengan visi sejalan kita. dengan apa yang visi misi sekolah punya. Betul. Jadi kita karena memang berjalan di bawah Kementerian Pendidikan dan Dinas Pendidikan Kota Bandung khususnya, kita tetap menjalankan amanah yang dititipkan pada kita, Bu Yuni. Jadi fokus ke 3 ini karena Ayah Bunda ini tips saya juga. Ayah Bunda kan masih memilih-milih sekolah ya. Tips dari saya khususnya pastikan sekolah-sekolah yang nanti Ayah Bunda cari itu dia konsisten memperhatikan 3 hal ini, Bu Yuni. Karena kadang-kadang kebanyakannya akhirnya fokusnya ke akademik satu bidang lagi. ya. Yang kiri dan kanan itu tidak terlalu mungkin ada ya Bu Yuni program-programnya apa, tapi implementasinya bagaimana, programnya bagaimana, apakah sampai hasil akhirnya diberikan ke orang tua, bagaimana perkembangan dari ketiga hal ini. Karena biasanya programnya misalnya ada program A, program B gitu ya, tapi begitu sampai ke orang tua nilai rapot lagi, nilai pelajaran lagi, nilai matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Hanya itu angka-angka lagi, akademik lagi, tanpa Ayah Bunda atau anak-anak dievaluasi ibadahnya udah seperti apa, interaksinya dengan temannya, bagaimana adab sama orang tuanya bagus tuanya. enggak gitu ya. Terus pengembangan dirinya gimana, kamu bagaimana, apakah sudah program-programnya sudah menggali berarti seperti kemandirian, jawab, keberanian komunikasi. bicara gitu ya, gitu. Itu penting banget dan insya Allah apakah itu juga sampai dilaporkan perkembangannya ke orang tua. Itu Karena mungkin nanti ketika sudah terjun di masyarakat bukan hanya akademik saja yang digunakan, justru lebih pengembangan dirinya mungkin ya. Betul. 3 hal ini kayak jadi satu apa yang nggak boleh ditinggalkan. Jadi benar-benar satu kesatuan yang harus dikembangkan gitu. Oke, lanjut. Nah, ini dia profil lulusan SMP ya. Insya Allah harapan kita, ikhtiar kita semua guru-guru di sini dengan semua sistem yang ada di SMP, harapan kita menghasilkan lulusan yang terbiasa menjalankan ibadah wajib maupun sunnah, sikapnya. Jadi tadi ya sesuai tadi yang 3 tadi Bu Yuni. Jadi endingnya tuh kita ingin anak-anak dari sisi sikap spiritual, sikap sosialnya baik, kemudian akademiknya juga baik, dia jadi pembelajar sejati sepanjang hayat, tangguh dalam iptek. Sekarang masa pandemi, anak-anak harus canggih ya. Harus karena ini udah mereka generasi Z, generasi abad 21 yang harus canggih dalam iptek. Kemudian juga kemampuan kecakapan abad 21 ya, kritis, kreatif, komunikatif ini penting. Itu tadi yang pengembangan diri tadi tuh Bu Yuni. Dan punya high order thinking skill. Dia daya pikir lebih tinggi gitu ya. Lebih bisa menyelesaikan masalah-masalah yang lebih kompleks. Betul sekali gitu. Ya, lanjut. Kemudian, nah ini, jadi kita harus biasanya memang suka selalu baik guru-guru maupun orang tua yang sudah bergabung di SMP Cendekia Muda, saya pastikan lagi sama ininya pola pikirnya gitu ya, bahwa yang kita akan perhatikan sekali dari anak-anak ini tidak hanya akademiknya, tapi kita perhatikan juga sikap dan juga pengembangan diri. Jadi 3 hal ini kita selalu akan perhatikan. Nah, caranya bagaimana? Biasanya kita lakukan pengembangan dari 3 hal ini bagaimana? Selanjutnya Pak. Nah, ini untuk yang sikap Bu Yuni. Ini kan kalau kita sehari-hari ya ada mutabah tadi sempat disinggung oleh Pak Yan ya. Kita pembimbingan mereka dalam kelompok-kelompok. Satu guru itu pasti punya satu kelompok yang lebih intens dibimbing. Kemudian kelas meeting itu masuk dalam jadwal. Iya. Kelas meeting isinya apa? Penguatan lagi, pengkondisian lagi, motivasi ya di situ.
Pembelajaran Al-Quran juga lebih intensif, kemudian ada pemisahan kelas putra-putri, ada program-program mabit, itikaf, spesial day keagamaan, itu juga dalam rangka pengembangan sikap spiritual dan sikap sosial. Bagaimana dengan akademiknya? Untuk akademiknya, ini kita juga tadi kan ada kata-kata pembelajar sejati. Nah, makanya dikuatkan dengan program kita untuk self-regulated learning. Jadi namanya istilahnya SRL. SRL. Jadi gimana caranya anak-anak memang harus menjadi pembelajar mandiri. Apalagi zaman online segini ya, Bu Yuni, Ayah Bunda sekalian merasakannya bahwa kalau anak-anak dia tidak punya kemampuan belajar mandiri, itu agak sulit. Karena kan belajarnya di rumah, guru nggak lihat gitu ya, atau orang tua mungkin orang tua bekerja. juga bekerja, atau mungkin ada tidak mengurusi, Tidak fokus mengawasi Iya. siswanya. Jadi gimana caranya anak-anak dilatih Untuk pembelajaran. memiliki SRL. Betul sekali gitu ya. Konsep materi juga sama, guru-guru di sini berusaha menanamkan konsep materi, pembelajarannya juga bervariasi. Satu unggulan kita adalah kita konsisten menerapkan project based learning. Tadi Ayah Bunda mungkin yang dengar testimoni-testimoni dari alumni itu sangat membantu mereka di jenjang selanjutnya. Karena sekolah kita yang cukup konsisten. Kalau sebelumnya ada program dari Dinas Pendidikan tuh Bu ini ya, STEM, apa istilahnya Science, Technology, Engineering and Mathematics. Sekarang begitu tidak digaungkan lagi, hilang Bu Yun. Kebanyakan sekolah biasa saja pembelajaran 12 mata pelajaran biasa Masing-masing, tanpa dibuat kolaborasi dan dibuat proyeknya. Sedangkan kita insya Allah konsisten dalam 1 tahun 2 kali ya Bu Yuni. 1 tahun 4 kali Bu Febri. Salah ya, 1 semester 2 kali. Astagfirullah tuh, sampai lupa. Ya, baru aja guru-guru kolaborasi. Iya, baru aja guru-guru. Jadi habis satu semester 2 kali. Semester 2 kali. Berarti kalau di total 1 tahun 4 kali. Masya Allah. Jadi anak-anak terbiasa berpikir menyeluruh mungkin ya Bu Febri. Jadi tidak mengkotak-kotakan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran dan lain. langsung aplikatif. Nah, langsung aplikatif. Oh, jadi ternyata math itu kalau di dunia nyata penyelesaian masalahnya menggunakan math ini. Oh, ternyata dia bisa kalau masalah-masalah tuh ada masalah sosial ya, biasanya diangkat IPS, PKN sebagai latar belakangnya dan lain-lain. Nanti mungkin ada gambar-gambar contoh proyeknya ya, Ayah Bunda. Kemudian kita juga untuk pandemi ini pasti pada bingung tuh orang tua, pembelajaran online-nya seperti apa sistemnya. Nah, insya Allah, alhamdulillah kita punya learning management system yang terpadu ya. Kita menggunakan Google Workspace for Education, lengkap semuanya dimanfaatkan oleh guru-guru luar biasa. Nanti kita bisa contohin misalnya Google Site penggunaannya kita, seperti apa ya. Nah, juga kita pas PTMT ini Bu Yuni. PTMT itu apa Bu Febri? Pembelajaran tatap muka terbatas. Kan sudah mulai nih. Sudah Kota mulai, Bandung ya. Kita sudah mulai 2 minggu terakhir ini. Kota Bandungnya serentak. Mungkin beberapa daerah lain juga ya. Nah, itu kita gunakan hybrid learning. Nanti ada penjelasannya hybrid learning. Dan lain-lain. Ini untuk tadi yang masalah akademik. Ya, ini program-program bulan kita. Bulan untuk akademik. Oke, yang untuk pengembangan dirinya. Selanjutnya. Nah ini juga, bagaimana caranya anak-anak dilatih, ini kan untuk pengembangan diri mereka ya, penguatan karakter melalui materi Sirah Nabawiyah, kegiatan organisasi OSIS MPK kita aktif sekali Bu Yuni. Semua kegiatan special day ditangani oleh mereka. Jadi mereka sudah terbiasa menyusun proposal kegiatan, mereka rapat, mereka sudah bisa memikirkan event-event, mereka diminta untuk jadi peer teaching, mereka mengawasi teman-temannya gitu ya, sudah terbiasa dilatih sejak SMP. Ada grup-grup discussion dalam pembelajaran, ada tutor sebaya, akhlak Quran kita menggunakan sistem tutor sebaya, ada kegiatan-kegiatan sidang dan presentasi itu tadi yang 3 bulan sekali itu Bu Yuni, itu kan endingnya anak-anak mempresentasikan hasilnya supaya terbiasa berbicara di depan umum dan lain-lain gitu. Dan jangan lupa juga untuk pengembangan diri, sekolah kita aktif juga mengikutkan anak-anak lomba ya Bu Yuni. Lomba baik internal maupun eksternal. Jadi terbiasa untuk kompetisi juga. Walaupun masih online, walaupun tapi online, tetap aktif. Kan lomba juga banyak yang online ya. Iya, gitu. betul. Oke, selanjutnya. Nah, dari yang tadi saya sampaikan program-programnya, inovasi apa saja nih yang kita lakukan untuk mencapai program-program tadi bisa berjalan maksudnya. Kita lihat ya,
mulai dari pembelajaran. Di pembelajaran bagaimana yang kita lakukan? Ini tampilan. Oh, ini tampilan belajarnya. Tampilan salah satu pembelajaran. contoh. Jadi biar nggak hanya PowerPoint aja yang yang Google Meet kelihatan di pakai- layarnya, yang kelihatan jadi di layar. lebih apa ya, lebih menarik. Lebih menurut menarik. Febri. Ya, jadi guru-guru coba selalu biar anak-anak nggak Ini bosan. sepertinya pembelajaran matematika ya. Iya. Kalau dilihat dari Tentu angka. kan. Jadi ada kuis-kuis menarik gitu ya. Mangga Pak Ogi. Nah, jadi ini yang tadi saya sampaikan, semua kita punya khusus akun Google Workspace for Education dengan semua fasilitas yang ada di dalamnya dimaksimalkan. Jadi nanti mungkin bisa minta tolong ditunjukkan G-Site ya, Google Site. Google Site. Tapi yang bisa setelah ini mungkin ya, kita lanjut dulu aja. Jadi selain Google Workspace for Education, ya lanjut, guru-guru juga memakai berbagai aplikasi. Ya, ini kalau kita bilang di situ ada OBS. OBS ini yang sekarang yang sedang kita tayangkan, digunakan ya, sekarang sedang jadi di digunakan. belakang kita sebenarnya green screen, tapi tampilkan layar supaya lebih menarik gitu Lebih ya. menarik pembelajarannya. Tetap ada ya banyak software-software atau aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran online ini ya terutama. Kemudian YouTube. Lanjut. Ya, ini tadi di pembelajaran tadi yang saya sampaikan 3 bulan sekali tadi ya Bu Yuni ya, Project-based learning. ya, jadi bagaimana nanti ada tema besar yang melingkupi semua pelajaran, dibuat satu alur, kemudian mereka akan melakukan field trip. Kalau misalnya tidak pandemi, field tripnya Langsung benar ya, ya, langsung. Tapi saat ini mereka tetap tidak terhenti field tripnya. Memang guru-guru dulu yang pergi untuk menampilkan hal-hal di luar sana, menambah wawasan mereka. Yang berkaitan dengan proyeknya. Yang berkaitan dengan proyek. Bahkan field trip bisa dilakukan sampai ke luar negeri. Kalau lagi masa pandemi ini. Online ya gitu. Nanti ada juga narasumber-narasumber baik dalam negeri luar negeri, learning kit juga kita akan kirimkan untuk penunjang proyek dan pembelajaran. Ya. Nah, berikutnya kita lihat ada contoh-contoh saat guru-guru melakukan proses field trip. Oh, ini contoh ininya dulu nih. Nah, ini Ayah Bunda, ini contoh ya, misalnya dalam 3 bulan ada tema pelajaran-pelajaran guru-guru membahas setiap pelajaran menempatkan materinya, kemudian dibuat sebuah tema. Kemudian di situ, nah yang tadi adalah tema field tripnya, tema proyeknya. Tema proyeknya. Nah, untuk menambah wawasan sebelum masuk ke pembuatan produk atau pembuatan laporan-laporan tentang proyek, anak-anak diajak menambah wawasan dengan virtual field trip. Nah, kita lihat contohnya selanjutnya. Virtual field trip, nih ini contoh-contoh, ada narasumber yang datang, ada yang guru syuting keluar ya. Ada yang live ada cooking, yang mungkin ya, live gitu. cooking ya, betul, itu live cooking dari dari mana itu, dari Lembang, bukan, pokoknya dari gunung, dari Iya, gunung. dari gunung. Bahkan memang ada yang ke dari- gunung. Bu Yuni ada yang ke gunung loh waktu itu. Bu Yuni yang ke gunung ya? Iya. Iya Bapak Ibu, Masya Allah ya. Jadi guru-guru ingin berusaha bagaimana caranya menampilkan wawasan ke anak-anak. Mereka datang langsung ke ngomongin tentang ma'rifatullah, datangnya ke gunung, di sana praktek bikin bala-bala untuk perbandingan ya di matematika, yang Kemudian IPS menjelaskan penampakan alam langsung dari gunung. Kemudian ada macam-macam IPA tentang keragaman hayatinya dan lain-lain. Ini juga contoh kita dari Jerman ya. Dari Jerman ada kontak person di sana menjelaskan benua. Itu kelas 9 juga lagi bahas tentang benua. Betul. Jadi perwakilan dari tiap benua waktu itu yang ya. triwulan sebelumnya itu tentang ASEAN, itu langsung juga dari narasumbernya langsung dari luar. Singapura. Iya. Jadi memang gimana caranya anak-anak dapat wawasan, Ayah Bunda, nggak hanya belajarnya tuh benar-benar dari buku lagi atau dari internet lagi atau tugas aja Iya, gitu ya. Jadi tetap dapat wawasan tambahan selalu gitu. Langsung dari ahlinya. Oke, lanjut Pak. Ya, ini juga salah satu kenapa saya sampaikan tentang PJOK atau olahraga. Olahraga itu kan penting. Anak-anak di masa online ini dia diem aja gitu ya, belajar di depan layar. Jadi gitu memang gimana caranya guru-guru PJOK berusaha membuat pembelajaran ini menarik mereka, tapi diberi juga peralatannya. Kalau dibutuhkan matras atau alat-alat
olahraga ya, untuk jimbol, ada yang dapat ya, itu diupayakan untuk meningkatkan imunitas juga gitu ya. Selain itu ada aplikasinya juga supaya anak-anak rutin melakukan olahraga. Ya, walaupun tidak harus selalu meeting ya, di depan tidak harus selalu gurunya online. gitu. Jadi tetap gurunya bisa memantau. Jadi seminggu tuh ada, kalau yang rutin itu 2 kali sama guru, 1 sama anak-anak sendiri, olahraga mandiri. Bisa cari waktu lain untuk olahraga sendiri. Nah, itu bisa milih sendiri ya Bu Febri ya, jadi lebih fleksibel. Sepeda, jalan jogging, kaki, jogging gitu. Ya, selanjutnya Pak. Nah, sekarang untuk sarpras, ini kita lihat sarpras kita ayah bunda yang kita siapkan sekarang ada sarpras, selain sarpras sarana prasarana yang ada di sekolah untuk yang umum ya, misalnya kursi meja atau peralatan lain. Ini kita siapkan sekarang untuk pertemuan tatap muka terbatas ini. Kita menyiapkan pembelajaran hybrid. Ini contoh layout kelas hybrid. Ada yang satu untuk pembelajaran harian, yang kedua untuk virtual field trip atau acara-acara sosialisasi seperti ini. Jadi Bu Febri, kalau kelas hybrid itu artinya ada siswa yang online di rumah, tapi sebagian lagi ada yang di sekolah, tapi tetap mereka akan menerima materi yang sama yang disampaikan oleh gurunya secara langsung. Iya, jadi Bu Yuni dan juga ayah bunda sekalian, ini juga salah satu yang ayah bunda perlu tanyakan ke sekolah-sekolah yang menjadi incaran. Ya, betul. Incaran. Bagaimana pembelajaran bisa efektif? Sekarang ayah bunda bayangkan kalau sekolah-sekolah yang lain tuh misalnya hanya melayani yang ke sekolah saja, yang di rumah dikasih tugas misalnya. Nanti sedangkan giliran ke sekolah hanya seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Itu bagaimana bisa mendapatkan pembelajaran yang sama dengan yang datang. Betul. Nah, jadi kalau di sekolah kami menerapkan hybrid, pembelajaran hybrid itu memastikan apa yang guru sampaikan real time ya, hari itu di waktu yang sama, itu dengan antara yang di sekolah sama yang di rumah itu sama. Dan satu lagi pembelajaran hybrid itu bagaimana yang di rumah bisa interaksi dengan yang di sekolah, yang di sekolah pun bisa berinteraksi dengan yang di rumah. Gitu. Begitupun gurunya, jadi gurunya juga bisa interaksi dengan dua audiens yang berbeda ya Bu Febri. Jadi saat dia bisa di kelas, bisa dengan siswa yang di kelas, juga dengan yang di rumah. Ini penting sekali ayah bunda agar tetap, karena kita tidak tahu ya pandemi sampai kapan. Walaupun sekarang terlihat sudah lebih baik, tapi kita juga harus tetap waspada. Bahkan setahu saya beberapa hari terakhir ini ada info klaster dari sekolah. Tapi terakhir dapat baca di info Bandung, untuk kota Bandung masih cukup aman. Insya Allah, ya. Bismillah, mudah-mudahan kita, karena penting juga ya ketemu langsung dengan anak-anak tuh ya Bu Yuni. Insya Allah juga ketika siswa ke sekolah itu prokesnya ketat ya. Betul. Ada satgas COVID juga di sekolah. Jadi ayah bunda juga tidak perlu khawatir misalnya, tapi saya belum mengizinkan, maksudnya kayak belum tenang anak ke sekolah, nggak masalah, mereka tidak akan ketinggalan pembelajaran. Gitu. Dan akan tetap menerima pembelajaran yang sama dengan yang datang ke sekolah. Karena nanti sumber belajarnya juga lengkap, bahkan nanti kalau kita nanti tunjukkan G-Site sekolah atau G-Site guru-guru itu pembelajaran harian itu sangat tetap bisa ditonton kembali, bisa materinya juga lengkap, tidak akan ketinggalan. Oke, berikut. Ini adalah contoh yang kami siapkan ya. Yang kami siapkan di sekolah terkait dengan dari studio mungkin ya Bu Febri. Iya, itu ada ruang studio, segala fasilitas untuk menunjang. Dan di kita saat ini ada 9 kelas. Ada 9 kelas yang disetting untuk pembelajaran reguler, dan untuk studio itu sekitar minimal 1 level, ada satu studio yang bisa dipakai gitu. Ya, silakan seterusnya. Ya, ini studio dan ruang belajar. Ini contoh tadi ya. Nah, selain untuk penunjang pembelajaran karena lagi musim pandemi kita juga harus pastikan sarpras buat AKB kita atau new normal kita untuk PTMT itu juga lengkap insya Allah ya. Sudah ada wastafel mungkin ya, betul. Kemudian seperti hand sanitizer, terus lengkap. Masker cadangan. Betul. Semua harus makanya kita diperbolehkan kemarin PTMT oleh pemerintah karena sudah memenuhi dengan nilai yang paling tinggi di SMP di Kecamatan Arca-Manik, alhamdulillah. Karena insya Allah untuk secara fasilitas kita sudah sangat siap gitu. Mudah-mudahan ikhtiarnya di ridho Allah kita bisa terus menjalankan PTMT ini. Ya, next.
Oke, bagaimana dengan guru-guru kita? Nah, ini juga yang perlu ayah bunda ketahui ya. Tadi Insya banyak Allah. Bu Febri di video itu yang testimoni katanya gurunya Guru-guru itu friendly banget, ya. mengayomi anak-anak. Nah, alhamdulillah ya ayah bunda. Jadi memang teman-teman guru di sini luar biasa. Yang pertama mereka berasal dari background pendidikan yang linier sesuai dengan bidang studi yang diampunya. Itu sudah bahkan beberapa sudah mengambil master untuk lebih mendalami lagi ilmu yang mereka pelajari. Jadi untuk pembelajaran untuk konsep dan lain-lain itu bisa dipercayakan karena memang sudah ahli di bidang masing-masing. Yang S2 sudah 30%, bersertifikat pendidik ada karena kalau untuk sertifikat pendidik juga prosesnya nggak mudah sih. Prosesnya cukup lama karena itu berkaitan dengan dinas daftar pendidikan. antrinya panjang mungkin ya. Kemudian guru-guru Quran kita juga bersertifikat kita menggunakan metode UMI dan itu ada sertifikatnya langsung dan juga ada satu yang sudah menguasai 30 juz ya Al-Hafiz alhamdulillah. Kemudian guru agama kita juga ada yang lulusan dari Al-Azhar Mesir, dari ilmu tafsir dan semua guru agama kita karena mengajar bahasa Arab juga mereka memang basicnya punya basic bahasa Arab yang baik gitu. Ada 2 psikolog sekolah, 1 ortopedagog dan konsultan syariah yang bisa diakses juga oleh orang tua gitu. Ya, lanjut. Nah, bagaimana kita juga memberi fasilitas tetap bersinergi dengan orang tua Bu Yuni. Salah satunya acara yang kita lakukan ini dan ini insya Allah rutin. Ada kegiatan setiap berapa bulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, itu selalu ada sosialisasi tentang ada program baru kah atau ada menjelang kegiatan apa itu selalu ada panduan-panduan juga diberikan misalnya anaknya kegiatannya ini orang tuanya juga dikasih panduannya supaya orang tua bisa ada gambaran mengenai ada kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh anak-anaknya. Iya jadi nggak hilang info gitu ya. Kajian parenting juga kita adakan juga buat orang tua dan satu hal ini luar biasa dari guru-guru kami adalah bisa diakses oleh orang tua misalnya untuk membahas tentang perkembangan anaknya guru-guru kelas maupun guru pendamping kelompoknya jadi ayah bunda bisa tetap intens memantau perkembangannya seperti itu mungkin itu yang bisa sampaikan ada lagi? Mungkin Bu Febri ditampilkan dulu G-Site-nya mungkin ya oke betul nah ini adalah salah satu yang ya Pak Ogi apakah bisa ditampilkan G-Site-nya? Ya, jadi ini merupakan salah satu mungkin bisa dibilang salah satu fitur unggulan salah satu fitur unggulan yang merupakan bagian dari LSM yang kita gunakan. LMS. LMS yang kita gunakan. Betul. Nah, di sana nanti siswa bisa mengakses semua materi ya mungkin Bu Febri kemudian rekaman-rekaman pembelajaran. Kemudian Google Classroom, ada tugas diuploadnya di sana, semuanya informasi mengenai SMP Islam Cendekia Muda bisa diakses di website tersebut. Nah, ini ya gambaran secara umumnya tentang SMP Islam Cendekia Muda. Oke, kita lihat coba contohnya G-Site kelas berapa? Pak Ogi 7? Langsung Pak Ogi aja lah. Kelas 9. G-Site matematika coba ya dilihat. Kita lihat dari kelas 9. Jadi ini masing-masing kelas, masing-masing level ada G-Site-nya tersendiri karena untuk menginformasikan mengenai proyek kolaborasi. Betul. Oke. Ya, insya Allah Bu ini kalau kita lihat di kolom pertanyaan sudah banyak, tapi kita lihat G-Site dulu sebentar. Nah, nanti juga di sini ada pelajaran, ini contoh apa? Kelas Pak Ogi, udah langsung masuk ke math ya. Jadi di sini contoh G-Site dari pelajaran math dan semua pelajaran insya Allah punya G-Site-nya. Kalau untuk G-Site kelas itu informasi tentang kelas ya Bu ini ya. Organigram kelas, foto-foto anak-anak. Jadi bisa data akses. anak-anak. Karena lagi pandemi gini kalau dia nggak kenal temannya ya, apalagi bahkan ada yang baru yang masuk belum pernah ketemu temannya karena memang nggak pernah ke sekolah. Itu bisa sebagai sarana untuk saling mengenal teman satu kelasnya juga. Ini kelas ini contoh materi misalnya pas Pak Ogi ngajar kelas mengajar langsung rekamannya disimpan di G-Site. Jadi kalau ada yang lagi kurang sehat atau enggak lagi ketinggalan pelajaran bisa langsung ikuti. Atau bahkan kalau saya perhatikan kebetulan anak saya juga kelas 9 ya.
Saya perhatikan dia belajar kemarin PTS tuh dia buka G-Site gurunya, dia misalnya ada materi yang dia masih pengen dengar bingung, kembali, jadi iya. dia ikuti sih waktu pas Pak Ogi nerangin materi itu dia ikuti, tapi mungkin kayaknya pengen diulang, bisa majuin, mundurin, cepetin, terus ada materi lengkap, panduannya semua lengkap, jadinya memudahkan anak-anak untuk menambah ilmunya gitu ya, seperti itu. Ya ini contohnya. Oke, kita bisa Langsung saja, ini ke sudah ada pertanyaan. beberapa pertanyaan yang Oke. masuk. Dari mana dulu ya? Dari kita sapa Bunda Selma yuk. Oh iya. Sudah tanpa diminta udah ada testimoni dulu. Ini Bunda Reni Renosari ya, ini merupakan salah satu Bundanya, alumni ya, iya. Bunda yang Selma. sudah alumni ya, selama tahun baru lulus tahun iya. ini ya, tahun ini sekarang kemarin. sudah kelas 1 SMA Selma. Iya. Adiknya insya Allah mau lanjut ke sini ya Bun, Iya, insya Allah, amin. Insya Allah ya, Iya. mudah-mudahan berjodoh. Amin. Berikutnya, Bu Yuni sebelum lanjut ke pertanyaan mau bikin ini dulu, penasaran dulu nih. Jadi setelah dicek ke admin SMP ternyata cukup banyak nih yang berminat, sedangkan tempat kita terbatas ya. Jadi mudah-mudahan sih kalau begitu pendaftaran dibuka, mudah-mudahan ayah bunda bisa bergabung langsung ya, iya, bisa. betul. Jadi karena kuotanya juga terbatas, Iya, makanya kuotanya Bu Febri. Jadi terbatas, memang betul. harus cepat-cepat dia dapat. Iya. Kalau karena betul. pendaftarannya itu dibuka mulai tanggal kapan, Bu Febri? Nah, jadi insya Allah ya Bunda pendaftaran SMP semua unit di mulai dari sekolah TK, Islam, SD, ya. SMP, SMA. Sekolah Islam Cendekia Muda pembukaannya tanggal 4 Oktober. Oh, 4 Oktober. Tapi yang sudah menulis nama sudah Itu cukup jadi banyak ya, yang Bu Febri? menulis nama yang maksudnya bertanya-tanya intensif tentang SMP di data kami sudah di angka 48, kayaknya bertambah lagi jadi 50-an. 50 orang. Itu belum anak guru. Anak guru yang kelas 6 SD itu ada 11 orang, Bu Yuni. Oh, jadi kurang lebih udah sudah sampai 60-an ya, 60 orang ya. Tapi memang Insya belum terdaftar, tapi Belum sudah berminat. Sudah untuk menunjukkan rasa ketertarikannya dengan Ketertarikannya. SMP Cendekia Oke. Muda. Nah, Oke, jadi sekali lagi Ayah Bunda diingat ya, dibuat alarm boleh ya, dibuat alarm di handphonenya tanggal 4 Oktober Sudah itu mulai dibuka pendaftaran untuk semua unit di Sekolah Islam Cendekia Muda. Ya, oke. Oke, Kita langsung ya ke bisa tanya lihat, jawab. boleh? Ini Waalaikumsalam. Dari Bunda Farina Afrianti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda. Mohon konfirmasinya, apakah Cendekia Muda ini sekolah inklusi dan apa saja program untuk anak inklusi ini? Iya, Silakan betul dijawab, Bunda. Bu Febri. Iya Bunda, Waalaikumsalam. Sekolah kita sekolah inklusi, alhamdulillah, karena memang sebenarnya untuk instruksi dari pemerintah juga semua sekolah sekarang tuh harusnya semua sekolah memberikan pelayanan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi untuk sekolah inklusi ya Bunda, kita sekolah inklusi dan program apa saja mereka yang pastinya diikut sertakan dalam pembelajaran, tapi juga ada program-program di luar itu seperti life skill, kemudian ada program khusus kemarin tuh waktu selama pandemi ada program namanya CP. Saya lupa detail nama kepanjangannya, tapi itu benar-benar guru pendampingnya datang ke rumah tentunya dengan prokes dan persetujuan orang tua untuk melatih anak-anak ini secara khusus. Karena saat pandemi setahun setengah ini anak-anak yang berkebutuhan khusus memang perlu sentuhan lebih gitu ya, karena dia harus ada stimulus khusus gitu. Jadi ada program-programnya. Tapi untuk lebih detailnya Bunda siapa tadi namanya? Farina, Bunda Farina itu bisa mengabari atau misalnya nanti kontaknya nanti isi di presensi. Insya Allah nanti dari bagian langsung UP3 psikologi ya. Ada unit psikologi pendidikan khusus yang akan menyampaikan program-programnya gitu ya. Kalau nggak salah tahun 2019 itu sekolah kita juga memenangkan penghargaan program sekolah inklusi ya, Bu Febri ya. Jadi bahwa kita termasuk sekolah inklusi yang memberi fasilitas atau pelayanan yang baik dinilai oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung. Ya, alhamdulillah. Ya, berikutnya jadi kepada Bunda Farina nanti untuk lebih detailnya mungkin karena waktu kita terbatas ya Bu Febri ya. Betul. Jadi nanti bisa silakan diisi Google Form-nya dan nanti insya Allah akan ada tim kami yang memfollow up Bunda tentang informasi tentang
UP3 atau program pendidikan dan psikologi bagi siswa yang inklusi. Iya. Kemudian kedepannya ada rencana untuk pesantren atau boarding. Oke, untuk pesantren boarding kemarin waktu justru beberapa tahun yang lalu sempat ada malah SMP tapi khusus putri Bunda. Tapi pas makin kesini, maksudnya kan dari peminat juga ya. Iya betul. Kalau peminatnya cukup banyak, kami akan coba fasilitasi. Tapi kemarin terakhir berhenti setelah sekitar 2 atau 3 tahun, tidak ada kelanjutannya, belum ada peminat untuk boarding. Jadi boarding kami sistemnya dia menginap di area dekat sekolah, dia sekolah ke SMP Cendekia Muda, dan dia kembali ke tempat dia menginap tersebut di area sekitar sekolah. Jadi sistem boardingnya seperti itu Bun waktu itu. Tapi kalau misalnya peminatnya tidak banyak, memang kami tidak fasilitasi untuk sementara gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau di kemudian hari ada. Kalau peminatnya cukup banyak. Iya. Nah, kalau untuk materi lingkungan hidup, kemarin malah kami masukkan dalam proyek. Iya, Sempat jadi proyek di kelas 7. Kelas 7 kalau nggak salah. Kelas 7. Tentang zero waste lifestyle. Judulnya juga udah zero waste lifestyle. Anak-anak juga diajak field trip virtual ke tempat ke tempat-tempat pemilahan sampah, ada desa percontohan dan lain-lain seperti itu. Jadi insya Allah Bun kami juga berusaha untuk mengantarkan atau memberikan bekal ke anak-anak tentang lingkungan hidup gitu insya Allah. Kemudian bentar, belum Pak, belum. Nah, oh iya sudah ya. Ya itu insya Allah ya Bunda tentang lingkungan hidup insya Allah kita juga ini ke sana. Jadi kita memang menyampaikannya melalui proyek. Jadi di situ anak-anak bisa langsung praktek atau mengaplikasikan bagaimana posisi seorang pemuda Muslim dalam menjaga lingkungannya. Iya, gitu. Seperti itu, ya. Lengkap dan bahasannya itu dari multidisiplin. Jadi semua pelajaran bagaimana semua pelajaran menyikapi masalah zero waste lifestyle ini gitu. Alhamdulillah. Kemudian dari Bunda Mareta kayaknya kenal nih. Bunda Mareta, bagaimana memantau akhlak dan cara penilaiannya karena anak-anak masih belajar online. Nah ini memang salah satu tantangan dari semua sekolah ya. Semua sekolah. Bagaimana tetap bisa memantau atau mengembangkan sisi sikap tadi ya, sikap spiritual. Sosial. Betul. Jadi di tengah memang keterbatasan dalam proses tatap muka, maksudnya gini, berbeda antara waktu langsung datang ke sekolah, bisa dipantau sholat duhanya, minimal setengah hari di sekolah itu pembiasaan bisa berjalan. Tapi memang kami akui ya Bunda, kami berikhtiar untuk tetap memantau proses ini walaupun online. Dengan cara apa? Dengan cara semua program-program yang sebelumnya ada waktu offline itu tetap dipertahankan. Seperti pengisian mutabaah, kemudian juga ada pemantauan evaluasi diri dari orang tua. Nah, memang satu yang dibutuhkan di sini adalah kerjasama dengan orang tua dalam hal mengkonfirmasi evaluasi anak-anak setelah mengevaluasi dirinya dari sisi sikap, akhlak, ibadah itu dikonfirmasi dulu sama orang tua, nanti baru dikirim ke kami untuk di cross check dan dijadikan salah satu aspek penilaian. Jadi contoh ini misalnya ya kemarin PTS, pas PTS itu tidak hanya pembelajaran yang di PTS, bukan hanya akademik saja ya, akademik maksudnya bukan hanya pelajaran-pelajaran yang 12 itu, tapi anak-anak juga dilakukan PTS sikap kemarin. SMP melakukan PTS sikap dengan cara setelah dikonfirmasi hasil evadirnya, buku mutabahnya juga dicek, kemudian guru-guru misalnya sudah terlihat di situ ada yang kan kita punya standarnya A, B belum tuntas. Nah, yang A dikumpulkan ya oleh guru-guru, dimotivasi, diberi selalu istiqomah, diberi apresiasi gitu ya. Yang B juga sama, mungkin yang B mah kayaknya masih bisa ke A nih gitu. Nah, untuk yang belum tuntas, belum mencapai misalnya kalau kayak kelas 9 misalnya dia sebulan tahajudnya misalkan harus 3 kali. Harus 3 kali tahajudnya. Pas dicek ada yang masih sekali atau ada yang malah belum.
Itu ditanyakan kenapa, dikonfirmasi, ditabayunkan. terus diberi kesempatan untuk perbaikan. Gitu. Jadi namanya pembelajarannya ya Bunda, jadi memang harus dibuat sistemnya, tidak hanya dibiarkan kalian anak yang soleh tuh harus sholat sunnah apa, tapi tidak diberi waktu untuk atau tidak dinilai, terus tidak dievaluasi, terus tidak diberi bimbingan atau tidak berikan juga waktu perbaikan. Karena semua hal itu adalah cara-cara kami tetap menumbuhkan environment ibadah walaupun di masa pandemi. Dan kalau dilihat, alhamdulillah dari anak-anak terasa gitu ya prosesnya, karena di Al-Masurat pagi juga selalu dikuatkan kembali ya. Jadi pagi hari guru-guru ada pengkondisian dan Al-Masurat, di situ dikuatkan, dimotivasi, dan ada satu seminggu sekali kelas meetingnya Bu Yun ya. Iya, kelas meeting di situ juga ada bahasan-bahasan tentang motivasi dalam perbaikan sikap dan akhlak. Dan insya Allah mungkin ya setiap hari Jumat itu ada pembiasaan Al-Masurat setelah sholat subuh ya. Oh iya betul, untuk kelas 8 dan kelas 9 kita mempraktekkan mengkampanye membiasakan pelaksanaan sunnah-sunnah dari Rasulullah untuk tidak tidur lagi setelah sholat subuh. Mereka perbanyak baca Quran ya, jadi mereka dengan tutor sebaya, anak-anak yang sudah di kelas takhusus yang sudah punya kemampuan bacaan lebih baik, dia akan membimbing temannya, jadi tutor sebaya. Kemudian mereka olahraga bersama di hari Jumat dan diberi waktu tidur siang dari Kailulah itu memang nggak lama ya, sebenarnya cuma setengah jam. Dari jam 11 mereka sudah di-off-kan dari semua kegiatan pembelajaran. Gitu. Jadi itu hari Jumat. Untuk kelas 8, kelas 9, kelas 7 masih belum karena harus pembiasaan terlebih dahulu. Kelas 8, kelas 9 sudah mulai setiap Jumat agendanya itu. Jadi nanti pada duhurnya kalau ada kegiatan student channel ya. OSIS. Jadi pokoknya hari Jumat tuh seru-seruan ya. Iya, karena semua pelajaran sudah kita padatkan di Senin sampai Kamis saja. Jadi hari Jumat itu benar-benar hari anak-anak fokus ke pengembangan dirinya, gitu juga pengembangan akhlak ibadahnya, gitu. Gitu Bunda ya insya Allah. Kemudian dari Bunda Nenden, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda, izin bertanya bagaimana sekolah menyiasati agar anak tidak jenuh dengan metode belajar yang full day? Ya, jadi ini benar betul ya Bunda ya, kalau namanya apalagi belajar online ya, menatap layar, di layar lagi. Jadi alhamdulillah kalau pembelajaran di kita tadi diselingi dengan proyek tadi. Itu yang pertama. Jadi dengan setiap 3 bulan ada proyek, ada tema besar, kemudian di situ pada saat di sepanjang 3 bulan itu di tengah-tengahnya akan ada special day, ada special day, ada pas special day itu acaranya bisa games gitu ya. Kemudian untuk pembelajaran yang proyek tadi juga anak-anak tidak belajar, maksudnya tidak belajar pelajaran mata pelajaran, tapi mendapat informasi dari narasumber kah, atau melihat gurunya berkunjung ke suatu tempat yang berbeda, gitu ya, itu mengatasi kejenuhan. Nah untuk pembelajaran yang hariannya, kebanyakan guru sudah mulai menerapkan pembelajaran berkelompok ya Bu Yuni ya. Jadi misalnya guru-guru hanya menerangkan pelajaran misalnya sekitar setengah jam nih. Nah 1 jam kemudian atau setengah jam berikutnya tergantung waktu belajarnya, itu disuruh masuk ke jadi ada breakout room istilahnya, atau juga ada aplikasi untuk belajar kelompok. Di situ mereka belajar tapi dengan temannya aja, nanti gurunya sesekali masuk ke kelas-kelas virtualnya. Karena ketika biasanya ya Bu Febri, kalau pengalaman saya ketika ternyata masuk ke ruang anak-anak tanpa ada guru, mereka lebih lebih ekspresif, lebih terbuka, diskusinya lebih hidup dibandingkan dengan kalau misalkan guru ada di situ. Iya, atau gurunya nerangin aja, misalnya waktunya 60 menit atau 90 menit. Guru nerangin aja, anak-anak ayo ngeliatin gurunya sepanjang. Nah, jadi memang kita selang-selingi dengan kegiatan-kegiatan yang menarik. Apalagi special day kita juga lumayan. Jadi setiap ada hari besar keagamaan, kemudian ada jeda-jeda semester ya. Itu ada kegiatan-kegiatan yang
membuat anak-anak mudah-mudahan tidak tidak jenuh. jenuh. Gitu, Mungkin Ayah Bunda. sesekali juga kalau misalkan insya Allah pandeminya semakin membaik, itu kelas meeting juga bisa dilaksanakan secara offline ya Bu Febri. Iya, gitu, insya Allah. Ya, oke, pertanyaan selanjutnya dari ya, bahasa Arab. Ya ada Bun, jadi insya Allah kalau kita itu istilahnya PAIBP Arab Siroh. PAIBP Arab Siroh, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Bahasa Arab dan Siroh. Nabawiyah. Itu diajarkan oleh satu guru yang insya Allah basic keagamaan, basic ilmunya ada bahasa Arab, dan ketiga guru, kita punya 3 guru agama Arab Siroh yang memang mempunyai basic bahasa Arab. Satu lulusan Arab, lulusan pendidikan bahasa Arab, maksudnya lulusan Arab. Pendidikan bahasa Arab, yang satu lulusan Kairo Mesir tadi, yang satu lagi sudah punya lisensi dari Al Imarat ya dengan predikat mumtaz mempelajari bahasa Arab. Nah, namun pembelajaran bahasa Arab di kita itu bahasa Arab permulaan, jadi memang belum yang sampai anak-anak fasih berbahasa Arab gitu, tapi pengenalan Arab, kosakata atau komunikasi sederhana dengan bahasa Arab. Seperti itu Bun untuk bahasa Arab di kita gitu. Gitu. Coba dilihat lagi Mas. Ya, Bu Yuni, kita kayaknya perlu informasikan sesuatu deh. Apa itu? Jadi Ayah Bunda, Sekolah Islam Cendekia Muda dari unit TK sampai SMA kan buka pendaftaran di tanggal 4 Oktober. Nah, ternyata selama bulan Oktober itu infonya adalah bulan early bird. Oh, early bird. Jadi artinya apa itu? Artinya ada potongan khusus. Oh, ada potongan khusus. Wah, berarti ya tadi berarti semakin cepat semakin cepat dia dapat. Itu potongan khususnya sebesar 1 juta rupiah. Wah, lumayan banget tuh Bu Febri. Jadi syarat dan ketentuan berlaku nih gitu ya. Iya. Oke, Bu Yuni, apa kayaknya untuk saya cukup dulu, lanjutin sama kalian. Iya, Ayah Bunda, apa kalau memang mau tanya-tanya lebih lanjut, lihat cek Instagram kita ya. Bisa. Instagram, Di follow ya, Ayah di Bunda. follow. YouTube-nya juga ada. SMP Islam SMP Cendekia Islam Muda. Cendekia Silakan Muda. di komen, like, share, and subscribe. Karena terutama di Instagram itu up to date ininya, Iya, lebih up to date. kegiatan anak-anak. Jadi bisa, oke, pemenang akan diinfokan di IG. Wah, kebetulan sudah azan nih. Iya, sudah. Oke. Itu mungkin ya Pak Yayan. Betul sekali Bu Yoni. Ya. Karena waktunya juga sudah habis, Betul. kemudian sudah azan asar juga sudah tadi Betul berkumandang. sekali Bu Yoni. Mungkin ini waktunya kita untuk apa ya, Undur diri, betul ya, betul. Terima kasih Ayah Bunda yang sudah menyempatkan hadir pada sosialisasi program SMP Islam Cendekia Muda. Mudah-mudahan apa yang Ayah Bunda harapkan dan apa ya yang diharapkan di SMP Cendekia Muda kita bisa fasilitasi dan berjodoh mungkin ya di tahun ajaran selanjutnya nanti menjadi siswa-siswi SMP Islam Cendekia Muda. Oke, terakhir.